Hai guys, kenalin nama gue Christine. Gue bakal sedikit menceritakan kenapa gue suka banget sama dunia otomotif. Dan sekarang gue sedang menggeluti atau menjalani hobi gue di bidang drag race. Jadi apa yang lo lihat sekarang atau kalian yang tahu sekarang, prosesnya tuh nggak semudah yang memang oh dia langsung bisa nih atau memang memahami, enggak. Tapi semuanya bener-bener butuh proses yang memang gue bukan tipe orang yang tahu banget drag race itu seperti apa, baca lampu finish itu seperti apa, atau start itu seperti apa. Enggak sama sekali. Drag race itu dimulai pas tahun 2021 Desember. Itu kali pertamanya gue bener-bener turun di bidang drag race tersebut. Dan alhamdulillah keberuntungan itu bener-bener ada waktu itu. Jadi gue bener-bener nggak paham tuh baca lampu start tuh seperti apa. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi gue coba untuk gimana sih? Karena rasa penasaran yang memang gue pingin tahu nih. Karena gue belum pernah coba sama sekali. Jadi awalnya gue tahu drag race itu dari salah satu teman di Instagram. Jadi beliau itu mungkin sudah terjun langsung terlebih dahulu dibandingkan gue. Jadi waktu itu gue niat untuk nge-DM beliau. Gue tanya, "Kak, untuk drag race itu seperti apa sih?" Nah akhirnya sama beliau gue diperkenalkan lah dengan beberapa tim drag race tersebut. Akhirnya gue dibimbing seperti ini dan akhirnya gue alhamdulillah banget itu naik podium 3. Waktu itu gue ikut di OMR Jazz. Nah setelah itu nggak berhenti nih sampai di situ. Gue masih ada rasa penasaran di mana gue masih bisa nggak nih mempertahankan rasa kesukaan gue dan hobi gue ini. Mungkin notabene gue adalah seorang perempuan dan mungkin kalangan ini penyukanya itu kaum adam menurut gue. Karena ya pada dasarnya yang gue temui itu di setiap drag race itu ya kaum adam lebih banyak dibanding yang mungkin perempuan pesertanya. Tapi gue nggak pernah ngerasa aduh gue bakal down nih karena pesertanya hampir notabene laki-laki semua. Tapi gue nggak pernah berpikir aduh gue bakal gagal, enggak. Gue tipe orang yang gue harus coba dulu. Masalah gue gagal ataupun enggak itu urusan belakangan, yang penting gue coba dulu. Akhirnya setelah gue naik podium 3 ada lagi lah selanjutnya kegiatan gue untuk drag race lagi. Nggak sampai di situ, untuk membangun mobil pun waktu itu aduh prosesnya panjang banget sih. Karena gue bener-bener ketika gue punya sesuatu, perjalanannya gue tuh bener-bener sama si mobil tersebut. Ya mungkin banyak sih perempuan-perempuan juga yang suka otomotif, termasuk gue. Dan gue ngebangun mobil itu bener-bener dimana gue harus ganti pelek sendiri, gue mikirin konsep gue sendiri, gue akan buat mobil gue seperti apa, akan buat senyaman apa. Nah akhirnya gue rubahlah mobil tersebut. 1 minggu gue megang mobil itu gue langsung rubah dengan konsep yang memang gue mau nih. Gue akan arahin kemana nih mobil ini. Akhirnya gue agak sedikit bikin konsep racing look yang dimana mobil tersebut tuh bisa gue untuk gunakan tuh kayak sehari-hari. Karena kan gue beraktivitas juga, kerja juga. Jadi gue pingin mobil itu tuh selalu ada sama gue tuh dan setiap harinya ya sama gue gitu. Akhirnya ada lagi kesempatan kedua gue di Sentul. Ada juga tim yang ngajak untuk ayo Christine gitu, kita race lagi. Oh ya udah, akhirnya gue coba lagi untuk yang kedua. Tapi mungkin ya karena pesertanya banyak banget, di situ gue nggak naik podium. Tapi gue nggak nyerah, gue masih tetap berusaha. Akhirnya gue lanjut lagi di Bandung. Itu race ketiga gue dan alhamdulillah di situ gue dapat keberuntungan, dapat podium 1, dipercaya lagi untuk membawa sponsor karena ada beberapa sponsor yang memang masuk di mobil tersebut.
menurut gue ketika kita dipercayakan untuk membawa nama brand ataupun sponsor, itu benar-benar sesuatu yang memang kita harus bertanggung jawab dan menjalankannya tuh, oh iya, gue sudah dipercaya nih dengan brand tersebut. Alhamdulillah banget sampai detik ini sangat-sangat berjalan dengan baik. Apapun yang gue butuhin ketika gue race atau drag race itu, alhamdulillah semua dipermudah dengan pembicaraan yang memang Kak aku mau drag race atau Kak aku mau ada acara di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya proses ini tuh apa ya? Menurut gue tuh aduh sulit banget karena gue dimulai dari awal yang notabene gue bukan terlahir dari keluarga yang ya udah lu pakai tinggal pakai aja, enggak. Tapi gue butuh sampai di titik ini bener-bener perjuangan gue tuh panjang banget. Lulus sekolah, gue pingin banget tuh waktu itu kuliah, tapi keadaan orang tua yang memang apa ya, nggak memungkinkan untuk gue tuh kuliah. Akhirnya gue kerja pun apa ya, yang gue memang pokoknya nggak mudah deh perjalanan gue waktu itu. Gue pertama main di motor, orang tua nggak suka sih, bukan nggak suka sih, cuma agak sedikit melarang aja karena mungkin resikonya yang notabene takut, namanya anak perempuan. Tapi alhamdulillah gue punya orang tua yang bener-bener support gue ketika dia tahu gue turun di drag race ini pun. Beliau tahu, gue bilang gue selalu izin untuk ya aku mau balap atau ya aku mau ada acara. Yang penting apapun yang gue lakuin selama itu positif untuk diri gue, beliau nggak pernah melarang gue. Sampai mungkin notabene mobil utuh yang mungkin kalau misalkan orang normal, ini mobil udah bener, ngapain lu acak-acak, ngapain lu persulit. Tapi untuk gue dan orang tua gue selama memang itu enggak buat gue kenapa-napa atau enggak bikin gue sampai ya cedera atau kenapa-napa, ya udah jalanin aja. Nah itulah yang ngebuat gue sampai detik ini kuat banget. Dimulai dari dulu tuh, gue mulai waktu itu nggak salah cuma iseng bikin konten. Gue dulu konten belum serame ini. Terus konten alhamdulillah ada yang naik salah satunya. Nah terus gue diajak collab tuh dengan salah satu YouTubers juga. Cuma dia di bidang otomotif, tapi dia kayak apa ya, semacam pelek gitu deh. Nah waktu itu alhamdulillah dipercaya juga, dapat sponsor juga dari beliau untuk menjalankan itu pelek. Terus gue semakin kesini semakin percaya tuh. Alhamdulillah banget selalu ada jalan untuk gue, di mana hobi gue tuh ya udah gitu. Alhamdulillahnya selalu didukung deh dari keluarga, dari teman, terutama dari diri gue sendiri. Karena kalau kita nggak percaya atau kita ngerasa ragu sama apa yang kita jalani saat ini, gue rasa sih kita nggak bisa sampai di titik ini deh. Karena kadang menurut gue, misalkan kita ikut race atau ikut balap, kita gagal nih karena misalkan nih lawan-lawannya berat atau apa, terus kita besoknya nggak mau coba. Menurut gue kalau lu cuma sampai stuck diem di situ, impian apapun yang lu pinginin itu nggak akan terwujud menurut gue. Karena gue pun seperti itu, awalnya gue juga sama, ada kalah ada menang. Menurut gue ya udah, karena apa ya, skill untuk balap ataupun kemampuan kita nggak bisa diukur sekedar kegagalan sekali, enggak. Kalau gue pinginnya apapun yang ngerasa gue mampu, itu akan tetap gue jalanin sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah gue juga megang beberapa apa ya namanya, bukan komunitas sih sebenarnya, tapi kayak misalnya iseng-iseng kumpul aja. Untuk bengkel sendiri Chris, di mana bengkelnya? Untuk bengkel engineering untuk sekarang belum menetap. Iya. Masih ini ya? Iya. Tapi basic game-nya biasa di? Ya paling di Bogor, iya Jakarta Selatan. Berarti sebenarnya lebih spesifiknya Special Honda ya? Iya betul. Jazz ya? Iya. Jazz apa bisa masuk lagi sebagai Brio gitu? Oh boleh, boleh. Iya. Aku nggak pernah yang namanya apa ya, membedakan. Ya udah kita kumpul aja, karena menurut gue juga
ketika kita memang suka otomotif, kita nggak bisa untuk membedakan, lu beda nih. Enggak. Kalau dia konsepnya drag race, oke lah ya. Iya, betul. Oke, next. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, buat kalian nih, terutama para wanita-wanita yang mungkin notabene punya hobi kayak gue, menurut gue, apapun yang lu lakuin gak usah ragu. Apalagi terutama kalau memang lu bener-bener hobi yang lu jalanin bener-bener dari diri lu sendiri, gue yakin banget itu akan bertahan lama. Beda sama lu yang cuma sekedar, aduh gue suka nih, bisa diibaratkan ikut-ikutan, itu beda lagi. Itu akan udah sekedar gue pingin tahu, selesai. Tapi beda kalau memang itu adanya di diri kita dan memang lu bener-bener suka nih, kesukaan banget deh, kalau kayak orang mah kecintaan banget gitu sama si hobi tersebut. Gue yakin jalannya tuh kan panjang, nggak cuma stuck sampai sini. Misalkan nih yang tahu, enaknya si Christine bisa langsung seperti ini, enggak. Gue juga butuh proses panjang, gue butuh hal yang sebelumnya gue sama sekali notabene nggak tahu gimana dunia race itu seperti apa, balap itu seperti apa, star itu seperti apa. Gue bener-bener nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dan gue adalah pemain baru yang notabene bener-bener gue memulai hobi gue tuh di tahun 2021 untuk race-nya. Tapi kalau soal otomotif ya memang dimulai dari 2014, di mana gue dulu belum sama sekali ada mobil, cuma modal motor, itu pun mungkin hasil kerja gue di salah satu perusahaan Jepang. Terus akhirnya gue agak sedikit nggak percaya karena gue bisa kebeli mobil tersebut. Dulu gue nggak tahu tuh Brio tuh seperti apa, Honda Brio tuh speknya tuh seperti apa, gue nggak pernah tahu. Tapi karena gue yakin, gue percaya apapun usaha yang kita lakukan saat ini, beratnya saat ini, esoknya mungkin kita akan menikmati hasilnya. Dulu jazz itu gue pernah berpikir, aduh bisa nggak ya gue punya jazz. Itu salah satu impian gue dulu. Tapi karena gue yakin, gue percaya, gue tetap kerja di salah satu perusahaan tersebut sampai apa yang gue mau itu kebeli. Gue jualan mobil tersebut selama 5 tahun gue megang Honda Brio itu. Sedih sih, karena gue setiap punya barang tuh karena mungkin hasil bener-bener dari nolnya gue. Jadi ketika gue ngelepasin tuh kayak apa ya, aduh gue baper dong. Oke. Tutup dulu lah. Karena kalau nggak baper sama mobil, ya lo salah masuk dunia otomotif pasti. Itu namanya nggak cinta. Cinta sama mobil. Gue lepas lah mobil pertama gue. Gue izin ke orang tua untuk mah ya, mobilnya dijual ya. Mau ganti apa kak? Pingin beli Honda Jazz. Seketika tuh orang tua kayak nggak percaya. Karena mungkin notabene itu mobil yang agak lumayan. Ya. Sedangkan gaji gue berapa sih? Secara gue cuma... Oh, beda gaji sama rezeki. Aduh, beda banget kak. Aduh. Pokoknya dari Brio, dari sampai Jazz tuh gue nggak... Kadang gue bikin konten tuh hasil nendang pintu. Sebenarnya itu cuma lucu-lucuan. Karena pada dasarnya, kalau gue ceritakan, nggak ngerti lagi deh. Kadang banyak orang yang nilai kita, enak ya jadi dia, tinggal minta, enak ya jadi dia, tinggal ngejalanin. Enggak men, selama beberapa tahun gue mengangsur mobil tersebut, sampai untuk modif pun dulu waktu belum sponsor, belum masuk, itu tuh bener-bener dimana hasil gaji dibagi 2 dari angsuran. Terus gue pingin velg juga, ya mungkin pada dasar velg gue nggak mahal, tapi itu butuh uang untuk gimana caranya gue bisa ngerubah mobil tersebut. Makanya kadang ada beberapa orang yang mungkin notabene ya udah ngomong-ngomong aja gitu, seenaknya dia aja gitu, tanpa tahu proses kita tuh seperti apa gitu dari awal sampai akhir. Kalau dibilang baper sama mobil, gila gue baper banget. Karena apa? Sedihnya gue, senangnya gue, bahagianya gue, membanggakannya gue dia ketika gue dapat podium, itu tuh bener-bener luar biasa banget sih menurut gue. Karena gue kecintaan banget sama si mobil tersebut. Poinnya
kalau mencintai sesuatu ataupun jadi bidang itu dan lo mendapatkan achievement tuh rasanya wow banget. Iya. Dan struggle di situ, lo sacrifice, lo berjuang, lo fighting till the end of the day, lo kemenangan. Pokoknya gue kalau nyeritain kedua mobil tersebut pasti baper. Pasti. Karena sayang. Sekarang lagi di bengkel ya? Iya, lagi di repaint. Sebenarnya Christine mobilnya sedang under Iya. construction. Kalian Bismillah, Bismillah. tunggu aja nanti. Ya, Jadi ini mobil teman-teman dari tim bengkel apa boleh sebut nggak? iya dari Redland. Lab. Iya. Oke guys, ada IG-nya nggak? Ada Redland. Apa nama IG-nya? Redland juga Lab ya? Iya. Oke, nanti guys, kalau di Kerawang Barat. teman yang punya Honda Jazz atau mobil yang pengen modifikasi ataupun ikut punya drag race, mungkin boleh hubungin Christine atau Iya, boleh banget. Yang mau gabung-gabung juga boleh. Christine ada lagi mau disampaikan? Ya intinya apapun yang saat ini lu mau ataupun yang cuma sekedar impian lu, kalau lu nggak berusaha, kalau lu cuma berharap tapi lu nggak berusaha, gue sih yakin itu nggak bakal terwujud. Karena gue juga bener-bener bukan terlahir dari keluarga yang wah ataupun langsung ada, enggak. Orang tua gue ya memang orang tua yang belum begitu punya dulu, dan menurut gue hidup susah tuh udah bukan hal yang aneh sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang pengen impian ataupun harus sampean, jangan menyerah. Mimpi lo harus tinggi, harus gede Ya. untuk mendapatkan itu, dan tidak mudah alias lo mesti berjuang dengan kuat tenaga dan pikiran. Iya bener. Mental yang kuat. Jangan Bener. mentok seperti Christian. Oke, Lady Drag Race dari Cikarang. Ya thank you Kak, thank you. Amin. Amin. Sering dapat trofi, Amin ya Allah. bisa membanggakan kedua orang tua. Selalu. Dua, Lovers, undur diri. Assalamualaikum